Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Victoria Didiwa, NIM 2003030004, kelas A semester 1, tugas pengantar sosiologi buku ke-14, mengenai sosiologi wacana dan filsafat publik. Tujuan singkat tentang sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses mengembangkan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai yang lebih kontroversius dikembangkan. Sosiolog menguji ini teori terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan berlaku. Teori atau paradigma sosiologi adalah cara untuk memahami akibat kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Apa itu ideologi? Para poststrukturalis misalnya berpendapat bahwa sains bukanlah bebas nilai. Pengamat memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang sains dapat memberitahu kita tentang dunia alam, fisik, dan sosial. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor dalam interaksi sehari-hari mereka. Itu memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan sosial dan struktur. Bergantung pada ideologi seseorang, aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Sebagai ilmu sosiologi, mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan sosiologi adalah untuk menawarkan akun objektif dan nilai netral dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak ambigu. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan berdiri di atasnya. Misalnya dalam tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah, dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu atau subjektif. Sosiolog menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, eksperimen, dan survei dengan memastikan tingkat objektivitas dan standar etika tertinggi dan perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi profesional masing-masing. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang dihasilkan awal dan kemajuannya sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai akademisi subjek. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya pada abad ke-19 sebagai disiplin ilmu dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh struktur utama, perubahan ideologis dan historis seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postkolonialisme, feminisme, gerakan hak, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan postkolonialisme. Ini proses perubahan sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonfrontasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Dan secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses dan struktur sosial, khususnya bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiologi dari tradisi teoritis yang berbeda tentang, misalnya, bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Orang lain telah melihat periode waktu tertentu dan bertujuan untuk menafsirkan sosial acara. Mereka semua bagaimanapun telah mengembangkan kerangka kerja analitis untuk memahami dunia dan interaksi manusia serta perilaku. Ide sosiologis tidak tetap, mereka perubahan dan perspektif teoritis selalu direvisi berdasarkan data dan ide baru. Pada saat yang sama, waktu ide-ide yang ditolak dan dikritik pada satu waktu diwakilkan dengan cara baru dan cara baru kondisi sosial ekonomi. Ini disebut pergeseran paradigma. Sosiolog mengkonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis.
faktor tradisional, modern, dan postmodern dan zaman sejarah menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat agraris ke kapitalisme industri atau yang disebut moderitas. Namun, sebagai sains yang berpusat pada barat, sosiologi dipraktikkan dan dipengaruhi oleh intelektual non-barat dari seluruh dunia, termasuk peneliti non-Eropa dan non-kulit putih bertempat tinggal di barat. Itu juga dibentuk sejumlah tradisi dan perspektif teoritis itu berasal dari pengalaman orang-orang yang terpinggirkan di negara-negara barat dan non-barat. Itu telah memainkan peran penting dalam mempromosikan politik emansipatoris di banyak bagian non-barat. Saya juga mendekati penulisan buku ini dari sudut pandang feminis tentang guru dan pengajaran. Berpendapat bahwa sudut pandang seorang guru adalah tentang guru dan pengajaran. Berpendapat bahwa menginformasikan atau mereformasi sikap guru dan siswa dan cara bertindak di dalam dan di dunia. Sudut pandang seseorang mencerminkan identitas dan pengawalan politik seseorang ditentukan oleh apa Anthony Giddens menyebut strukturasi. Mereka menekankan bahwa seseorang tidak dapat memahami penindasan gender dalam isolasi dan bentuk penindasan lainnya. Mereka semua saling berpotongan dan penting untuk mendekati mereka dari perspektif integratif. Pendekatan integratif mengakui bahwa gender dan bentuk penindasan lainnya merupakan faktor struktural yang dialami secara berbeda dan serupa oleh aktor sosial. Dalam hal ini, memperkenalkan pengertian tentang studi anti-rasisme integratif untuk mengatasi masalah mendiskusikan konstruksi sosial, ras, kelas, jenis kelamin, dan seksualitas sebagai kategori eksklusif dan independen. Karena antarisme berfokus pada ras, feminisme menekankan analisis berbasis gender yang memungkinkan pendekatan holistik untuk masalah sosial dan memperhitungkan persimpangan dan manifestasi faktor yang kontradiktif seperti jenis kelamin, ras, dan etnis. Analisis gender memberikan kemungkinan membuka ruang untuk mengevaluasi secara kritis efek pengusiran pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk marginalitas lainnya. Kemudian dipandang bukan sebagai objek yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif sejarah. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk satu, fokus pada kegiatan marginal seperti pekerjaan perempuan yang tidak dibayar. Yang kedua, mempertanyakan validitas pengetahuan patriarki atau mempertanyakan pandangan dominan, merumuskan pertanyaan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Yang ketiga, buku ini menekankan perspektif sosiologis kritis dengan fokus pada persimpangan lokal, acara, dan hubungan regional dan global. Pengetahuan dan teori sosiologis kritis menyerahkan sosial aktor dengan perspektif makro dan mikro yang diambil dari berbagai disiplin ilmu. Sosiologi kritis dan internasional memungkinkan para aktor sosial memiliki pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang bagaimana struktur dan hubungan ekonomi sosial, sejarah, dan budaya mempengaruhi mereka dan orang lain. Mereka tidak menghargai teori bebas. Mereka terlibat dalam penelitian teoritis dan praktis tentang tujuan mereka adalah mencari isu-isu dan bekerja dengan kelompok-kelompok yang kehilangan haknya untuk mempromosikan kesejahteraan. Mereka tidak hanya berfokus pada gangguan struktur sosial, tetapi juga bagaimana kita berpikir tentang sosial struktur dengan membuat dunia intelektual lebih terbuka untuk sejarah yang beragam dan dibungkam orang yang didominasi. Mereka tidak membedakan antara teori ilmiah dan berbagi jenis narasi yang telah diproduksi oleh orang-orang yang terpinggirkan tentang kehidupan mereka dan kondisi mereka. Mereka tidak hanya kritis terhadap status quo, tetapi juga terlibat dalam kritik diri. Mereka menyadari bahwa penelitian dan teori mereka khusus untuk periode sejarah tertentu. Bila kita memandang dunia dari wacana rasis, kita mungkin mengira itu masalah orang kulit hitam. Misalnya, wajah adalah budaya dan solusi untuk kemiskinan atau ketidaksetaraan yang harus mereka hadapi dicari melalui adaptasi mereka terhadap nilai-nilai budaya yang dominan.
orientasi adalah wacana dominan yang lain menginformasikan pengetahuan kita dan cara-cara yang digunakan. Kita datang untuk memikirkan, membayangkan, dan berbicara tentang bagaimana negara-negara barat terkait dengan non-barat. Negara dan masyarakat timur dalam wacana ini, negara-negara barat dikonseptualisasikan sebagai kategori kita, seringkali dikontrisasikan sebagai modern, demokratis, terbuka, maju, dan makmur. Sebaliknya, masyarakat timur tengah non-barat yang dikonseptualisasikan sebagai kategori mereka, seringkali demikian digambarkan sebagai non-modern, tradisional, lain, tidak demokratis, terbelakang, dan miskin.